Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kita akan membahas tentang komponen sistem informasi. Pembahasan dari, komponen sistem informasi itu sendiri, yaitu lebih detailnya ada di, pembahasan tentang input, output, database, jaringan dan komunikasi, software, hardware-nya, lalu ada brainware dan prosedur yang akan dijalankan oleh si sistem informasi tersebut. Nah, selanjutnya, tentang pengertian sistem informasi itu sendiri, sistem informasi manajemen itu adalah serangkaian dari subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransfer data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajerial atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Jadi sistem informasi manajemen itu sendiri sebenarnya adalah gabungan dari beberapa subsistem informasi. Contohnya gini, kalau misalnya di perusahaan, semua bidang itu punya sistem informasi masing-masing. Misalnya di keuangan mereka punya sistem informasi akuntansi, di penjualan misalnya mereka punya sistem informasi penjualan, atau di bagian pergudangan, mereka punya sistem informasi pergudangan. Nah, untuk mengintegrasi itu semua biasanya, apa namanya, perusahaan itu akan, menggabungkan semuanya agar terkoneksi dan datanya itu bisa sinkron gitu. Jadi kalau misalnya ada kita punya produk di gudang itu sebanyak 100 produk, kalau misalnya sudah terjual, eee, lim 50 gitu ya, otomatis, di gudang itu sendiri datanya akan menjadi 50 gitu, nggak 100 lagi gitu, dan itu akan berdampak juga di data penjualan, otomatis berarti, akan ada uang masuk sebanyak dari harga 50 produk yang dijual itu, gitu. Jadi semuanya saling terintegrasi dan itu memudahkan, terkait terkait, apa ya, istilahnya kayak operasionalnya gitu kan akhirnya lebih mudah, lebih cepet gitu. Jadi nggak perlu kayak, nginput manual atau nyatet manual lagi gitu di buku. Nah, tantangan pengembangan dari sistem informasi itu biasanya sih terlalu banyak atau ada informasi yang tidak bermanfaat atau, terlalu banyak data gitu. Misalnya ada kayak redundansi data. Redundansi data itu kayak datanya tuh double-double gitu, padahal udah biasanya gini, adminnya tuh udah misalnya ada 3 admin gitu, admin satu udah masukin, misalnya pesanan yang sama, terus admin 2 juga memasukkan pesanan yang sama, admin 3 melakukan hal yang sama. Otomatis dalam satu penjualan misalnya, satu orang itu beli 3 piece barang, akhirnya kalau ada 3 admin memasukkan itu, jadinya dia jadi beli 9 piece barang gitu, padahal sebenarnya dia itu cuman beli 3 piece, tapi karena kesalahan, itu kayak human error gitu ya, human error dari adminnya, akhirnya jadi, perhitungannya di gudangnya nanti, berpengaruh juga, perhitungan di keuangan jadi berpengaruh juga gitu. Nah terus, untuk itu kita itu harus sekali memahami konsep dasarnya informasi itu. Jadi itu penting dalam mendesain gitu. Ibaratnya kenapa sih harus didesain gitu. Jadi desain ini lebih ke alurnya, alurnya dari sebuah perusahaan, proses bisnisnya itu seperti apa gitu kalau diimplementasikan di sistem informasi. Jadi kalau misalnya penjualan, orang yang harus beli itu harus, gimana sih kita memasukkan datanya gitu. Misalnya dari admin yang jadi customer service atau di bagian, penjualan atau di bagian after sales itu harus siapa yang menangani si customer ini gitu. Terus setelah customer itu beli misalnya dia order itu apakah harus membayar dulu ataukah PO dulu ataukah pembayarannya nanti setelah dikirim atau seperti apa. Jadi, ibaratnya seorang entah kalau misalnya di UKM gitu, pemiliknya dia tuh harus paham konsep dasarnya dulu gitu, proses bisnisnya di
UKM-nya dia itu seperti apa, atau di perusahaannya dia itu seperti apa. Terus kalau misalnya udah perusahaannya udah besar sih biasanya ada bidang tersendiri ya yang, menggodok proses ini, proses bisnisnya sendiri itu ada sendiri gitu. Jadi itu tapi juga harus tahu gitu detail arus informasinya itu seperti apa, seperti itu. Jadi nanti akhirnya akan menghasilkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas untuk mendesain sistem baru itu sendiri. Akhirnya kalau kita udah tahu proses bisnisnya itu kemana, kita tahu inputan yang dibutuhkan dan outputnya nanti seperti apa, itu akan terdefinisi dengan jelas dan itu tidak akan, apa ya, berdampak buruk gitu. Jadi kalau misalnya sudah didefinisikan secara jelas, terus direncanakan secara jelas, otomatis si sistem ini akan berjalan itu sangat efektif dan berdampak baik untuk si perusahaannya itu sendiri. Nah, dasar dari sistem informasi manajemen ini digambarkan sebagai sebuah bangunan piramid gitu ya, di mana lapisan dasarnya itu yang pasti adanya informasi, terus ada, transaksinya tuh seperti apa, terus statusnya, terus apa ya, kayak, yang paling mendasar sih mungkin kayak lebih ke input sama output gitu ya. Inputnya itu data, data itu, akan diolah seperti apa, outputnya akan menghasilkan informasi yang seperti apa gitu. Misalnya kayak yang tadi saya jelaskan misalnya nih di bidang penjualan nih gitu, oh inputnya berarti, barang ini terjual 2 piece gitu, terus langsung diolah, otomatis akan berdampak itu informasi ke bagian gudang. Berarti di bagian gudang barangnya itu berkurang 2 piece. Di bagian keuangan informasinya harga persatuan dikali 2, otomatis akan ada, uang yang masuk itu sebanyak barang yang dijual gitu kan, jadi itu jadi informasi untuk bidang lain. Nah, enaknya kalau sudah terintegrasi, itu akan secara otomatis semuanya itu terisi gitu, jadi kita nggak perlu masukin secara manual. Nah, lapisan berikutnya itu terdiri dari sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiganya terdiri dari sumber daya sistem untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Dan lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Nah ini, lebih ke kayak sistem pendukung keputusan ya, nanti akan ada babnya sendiri tentang SPK. Jadi kalau misalnya kita udah punya sistem informasi, nah kalau misalnya gini, penjualan kan dari sistem informasi itu kita akan dapat laporan gitu ya, "Oh penjualan bulan ini tuh seperti ini, ternyata tuh menurun dari bulan kemarin," gitu. Terus misalnya CEO-nya atau manajernya lah, itu dapat laporan kayak gini. Nah, dia tuh harus mengambil tindakan gitu. Gimana caranya dengan data yang dihasilkan oleh si sistem informasi ini dan misalnya kesimpulannya penjualannya itu menurun, dia harus berpikir gitu kan, harus punya inovasi baru, harus punya, gebrakan baru di bidang pemasarannya gitu supaya, apa namanya, lebih, meningkatkan gitu loh di bulan berikutnya tuh, "Oh oh ternyata tuh aku harus mengambil keputusan seperti ini supaya bulan berikutnya itu penjualannya tuh lebih banyak lah daripada penjualan bulan ini," seperti itu. Nah, ini adalah gambaran, fungsi-fungsi suatu sistem informasi. Jadi, suatu sistem informasi itu sebenarnya kan segini aja kan. Nah, tapi dia tuh punya input yang akan diproses. Nah, data data itu tuh akan diproses melalui klasifikasi, ada yang, merata, ada yang menghitung, kan tergantung, kebutuhan dari si sistem itu sendiri, lalu menghasilkan si outputnya itu. Nah, di luar sistem informasi ini biasanya kan ada feedback tuh. Jadi kalau misalnya dengan adanya, luaran atau output yang seperti ini, feedback dari penggunanya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya, oh laporannya itu kayaknya kalau hasilnya seperti yang sekarang itu kurang kurang rinci gitu ya. Oh saya kayaknya mau meng-upgrade si sistem ini supaya laporannya itu lebih terperinci. Nah itu kan sama dengan feedback dari penggunanya. Nah di, sistem informasi ini sendiri kan juga nggak bisa jauh gitu ya dari lingkungan juga. Lingkungan ini yang menentukan bagaimana sih kebutuhan yang akan diterapkan di sistem informasinya itu sendiri. Terus ada stakeholder, stakeholder ini adalah misalnya kalau perusahaan stakeholder-nya itu misalnya ada, pembelinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita
pakai sistem informasi kayak gini dengan segmentasi pasar atau pembeli dengan karakteristik tertentu, itu kira-kira cocok nggak ya ternyata sistem informasi yang digunakan saat ini, walaupun itu internal di perusahaan, tapi stakeholder itu akan sangat berpengaruh juga gitu loh. Kalau misalnya karakteristik stakeholder-nya itu yang unpredictable gitu ibaratnya. Oh berarti stakeholder-nya kita tuh nggak bisa dilihat dari data yang kita, apa namanya, yang kita dapat gitu, harus benar-benar observasi ke satu persatu stakeholder. Oh berarti itu tuh nggak bisa dianalisis gitu ya, ibaratnya sama sistem, harus, manusia gitu yang menganalisis. Nah itu kan salah satu contohnya, kenapa stakeholder itu sangat berpengaruh gitu. Terus pemerintah, kalau pemerintah ini mungkin lebih ke regulasi ya. Kan ada beberapa, kita kan punya etika gitu dalam menjalankan sebuah sistem gitu. Kalau misalnya sistem itu ibaratnya merugikan atau ngehack kayak gitu kan nggak boleh gitu. Sekarang juga ada undang-undang ITE gitu kan yang mengatur tentang, teknologi informasi gitu. Jadi kita juga nggak boleh keluar dari ranah itu gitu regulasinya. Nah komponen sistem informasi itu sendiri, selanjutnya ini lebih ke komponen yang bener-bener apa ya, lebih ke teknis gitu kali ya. Sebuah sistem informasi itu, butuh input, output, database, jaringan dan komunikasi, terus ada software-nya, ada hardware-nya, ada brainware dan juga prosedurnya. Nah yang pertama, input. Input itu sendiri adalah data untuk sistem informasi yang perlu ditangkap dan dicatat oleh dokumen dasar. Dokumen dasar ini merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. Dokumen dasar ini dapat membantu dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu seperti dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan. Lalu ada data itu kalau udah di-input itu dapat dicatat dengan jelas kalau misalnya sesuai gitu. Jadi kalau misalnya di penjualan itu inputannya itu jumlah barang, jangan sampai di-input, ini alfabet gitu kan dia jadi nggak bisa diproses nanti informasinya, padahal dia kan harusnya inputannya itu numerik gitu. Jadi dia tuh harus jelas, konsisten, dan juga akurat. Terus data itu juga dapat mendorong lengkapnya data akuntansi gitu ya, itu tadi seperti kayak, data penjualan, kalau penjualannya 2 itu otomatis akuntansinya tuh hitungannya seperti apa. Kalau data penjualannya itu misalnya 10 nanti perhitungan akuntansinya tuh seperti apa. Nah, seperti itu contohnya. Terus bertindak sebagai pendistribusi data, karena sejumlah tembusan dari formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang membutuhkan. Nah, karena terintegrasi, otomatis dia akan membawa informasi ke departemen yang lain. Dokumen dasar ini dapat membantu dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah, sehingga dapat berguna untuk melacak pemeriksaan. Jadi kalau misalnya kita itu udah memasukkan data, penjualan, nah kalau di-tracking laporan tiap bulan tuh jadi kelihatan gitu loh. Misalnya tanggal 1 itu penjualannya tuh sebanyak apa, tanggal 2 tuh penjualannya sebanyak apa, ibaratnya data yang dia tuh akurat, dia tuh pasti bisa di-tracking kayak gitu. Jadi kita akan tahu gitu misalnya kok kalau ada kesalahan gitu, "Loh ini harusnya tuh nggak seperti ini, tapi kok jadinya seperti ini ya?" Oke kita tracking 1 bulan kemarin penjualannya tuh seperti apa gitu. Oh ternyata kalau udah di tracking dan akhirnya ketahuan, kalau misalnya sistemnya itu benar-benar sudah apa ya, rapi gitu ibaratnya, pasti kalau di-tracking itu kita akan tahu gitu, lebih cepet gitu loh tahunya itu. Terus, dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung dari file-file data komputer. Proses selanjutnya setelah data tercatat di dokumen dasar adalah memasukkan data tersebut ke sistem informasi. Jadi kalau misalnya datanya itu, apa ya, sudah sesuai dengan apa yang harus diinputkan, jadi nantinya bisa, dimasukkan atau diproses di sistem informasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada output. Output adalah produk dari sistem informasi. Adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output sendiri merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada outputnya ya buat apa sih sistem informasi ini gitu kan. Kan kita tujuannya itu, mengolah data kan di sistem informasi. Jadi kalau misalnya nggak ada outputnya juga lucu gitu jadinya. Buat apa kita pakai ini kalau misalnya nggak berdampak atau nggak berfaedah gitu untuk kita. Nah, seorang pakar bernama Kenneth itu,
mendefinisikan sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima, yang masuk ke dalam portnya yang ada di dalam sistem informasi itu dibuat menggunakan data yang diproses melalui basis data menggunakan model tertentu. Jadi di sini itu, nanti ada basis datanya, terus diproses menggunakan, prosedur yang ada atau model yang ada. Jadi, apa namanya, sebuah informasi itu nggak hanya masuk terus keluar jadi output kan jadinya sama aja, itu namanya juga nggak dikelola gitu. Jadi mulai dari masuk, terus dia akan mengalami beberapa prosedur. Prosedurnya ini disesuaikan dengan kebutuhan, perusahaannya atau kebutuhan pemakainya. Nih data mau diapain nih, kan kayak gitu. Oh, ternyata data penjualan itu mau diolah, jadi data keuangan. Nah, akan ada prosedur-prosedurnya itu. Dari data penjualan ke keuangan ini gimana gitu, ternyata dikalikan dengan harga. Banyak yang data yang terjual dikalikan dengan harga. Nah, itu kan adalah salah satu contoh prosedurnya. Nah, selanjutnya ada database. Database ini adalah kumpulan dari data yang sering berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan oleh perangkat lunak untuk memanipulasinya. Memanipulasi dalam artian memprosesnya. Nah, dari definisi ini terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Jadi datanya itu banyak dan saling berhubungan. Misalnya contohnya yang paling gampang adalah data mahasiswa. Itu ya, data mahasiswa itu kan mahasiswa tuh pasti punya NIM, terus punya nama, terus punya, angkatan, terus punya kelas yang pernah diambil tuh apa aja. Terus dia juga, akan ketahuan dia tuh semester berapa, kayak gitu kan. Nah itu kan data-data itu kan saling berhubungan, salah satu contohnya tuh seperti itu. Terus simpanan permanen atau storage untuk menyimpan basis data tersebut. Simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras atau hardware yang digunakan sistem informasi. Nah, simpanan permanen ini yang umumnya digunakan berupa hard disk. Jadi kalau misalnya kita pakai sebuah sistem informasi, database-nya itu biasanya kan disimpan kayak ada server lah pasti gitu kalau misalnya skalanya udah gede, tapi kalau misalnya skalanya masih kecil kayaknya disimpan di hard disk yang internal di laptop atau hard disk eksternal kadang kan masih bisa. Tapi kalau misalnya udah perusahaan yang besar, dia punya sistem informasi, otomatis dia akan, menyediakan servernya sendiri untuk menyimpan si database-nya itu. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak untuk memanipulasi data. Jadi kalau misalnya ada perangkat keras atau hardware, terus ada database, nah itu kalau itu ibaratnya tuh kayak 2 orang yang diem-dieman gitu, nggak ada yang saling ngajak ngomong gitu. Nah, yang mengintegrasikan mereka atau yang menghubungkan mereka itu biasanya ada software. Nah, software ini seperti kan berarti topik pembicaraan gitu kan. Kalau ada topik pembicaraan otomatis sudah ada interaksi dari 2 orang yang diem-dieman ini dan akhirnya nanti akan, bisa saling mengolah data yang akhirnya akan menjadi informasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jaringan dan komunikasi. Untuk menghubungkan peralatan-peralatan komunikasi data, dibutuhkan sebuah arsitektur yang bertugas untuk membentuk pola komunikasi antar peralatan komunikasi data. Pola berhubungan tersebut adalah jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan implementasi praktis yang berkaitan dengan komunikasi antar perangkat komputer. Jadi, jaringan ini kan kalau kita nggak ada WiFi, otomatis kita tuh nggak bisa kan, ngakses informasi apapun gitu. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi, setiap sistem informasi itu membutuhkan jaringan. Nah, jaringannya ini biasanya adalah, integrasi misalnya, laptop atau perangkat yang ada di bidang keuangan, itu dikoneksikan dengan, laptop yang atau perangkat yang ada di bidang penjualan. Nah, itu melalui jaringan. Kalau tidak ada jaringan otomatis ya udah laptopnya kayak diem-dieman aja gitu. Padahal ibaratnya kayak ada laptop, ada software, tapi nggak ada WiFi. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain tetepan gitu, nggak bisa mengakses data apapun. Tapi kalau misalnya kita udah punya laptop, kita mau, apa namanya, akses e-learning gitu ya, misalnya kalau kita lagi belajar terus ada WiFi, otomatis kita jadi bisa,
mendapatkan informasi dari e-learning itu. Nah, selanjutnya ada software. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang dibuat oleh si pembuat atau developer untuk menjalankan perangkat komputer. Nah, perangkat lunak ini adalah program yang berisi sekumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Nah, software ini sendiri sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin sehingga perangkat komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan. Nah, jadi kalau dengan adanya software, kita tuh bisa mengolah data, salah satunya kalau misalnya kayak di website gitu ya, kalau misalnya nggak ada, software-nya di websitenya itu, kita juga akan kebingungan gitu, make website ini tuh gimana sih sebenarnya gitu. Nah, fungsinya si software ini adalah menerjemahkan dari inputannya kita, inputannya pengguna, inputannya si manusia ini ke dalam proses yang ada di, servernya gitu, di datanya gitu. Jadi kalau misalnya, di apa ya, di komputer itu ada kayak bahasa mesin gitu sih, bahasa 0101 gitu namanya. Nah itu kan, misalnya kita, baca itu kayak cuma 0101 ini artinya apa gitu. Nah kita harus ibaratnya merangkai prosedur supaya si mesinnya ini tahu apa sih maunya kita gitu. Nah, perangkat lunak komputer itu berfungsi untuk mengidentifikasi programnya, yaitu salah satunya kan ada inputannya kita. Lalu menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer itu bisa terkontrol. Terus mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Otomatis kan kalau kita, terintegrasi dan otomatis gitu kan kayak lebih cepat kan kinerjanya. Jadi kayak operasional di sebuah kantor atau perusahaan itu bakalan lebih cepat gitu untuk, inputan, untuk mendapatkan laporan gitu kan, kalau misalnya bos minta laporan bulan ini tinggal di-download aja gitu, kayak beliau nggak perlu teriak-teriak ke bidang atau ke bawahannya atau ke bidang mana gitu. Jadi si bosnya tinggal ya, "Oh iya ya udah saya download, laporan bulan ini," terus misalnya di bagian penjualan tinggal masukin, nginputin penjualannya, terus di bagian akuntansi udah otomatis nih keluar laporan keuangannya, jadi bosnya tuh tinggal download aja laporannya gitu, dan itu bisa diakses Eee, oleh orang-orang yang, ibaratnya punya kepentingan. Jadi kalau nggak punya kepentingan kadang kan nggak bisa akses itu ya. Lalu selanjutnya ada hardware. Pengertian dari hardware dalam bahasa Indonesianya itu adalah perangkat keras. Nah, hardware ini sendiri adalah komponen dari sebuah komputer yang sifatnya alatnya tuh bisa dilihat gitu, jadi kayak nyata gitu kan. Terus, berfungsi untuk mendukung atau menyimpan database kayak tadi kan, kayak server itu kan fungsinya menyimpan database. Terus misalnya kayak perangkatnya kita di PC itu kan biasanya untuk inputan. Terus misalnya kalau, untuk mencetak output gitu kan ada printer, nah hardware itu seperti itu. Nah komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi yang satu inputan device atau unit masukan. Nah biasanya itu kayak keyboard kayak gitu, laptopnya kita itu biasanya itu buat inputan. Terus proses device untuk pemrosesan biasanya itu kan di dalam laptop kita tuh kan ada namanya motherboard, terus ada prosesor. Nah, itu namanya untuk pemrosesan. Terus ada output-nya device itu kayak, contohnya printer kayak gitu. Terus backing storage untuk penyimpanan tuh kayak hard disk, terus peripheral unit tambahan kayak misalnya, apa ya, kayak kita butuh, ini kabel HDMI kalau teman-teman tahu misalnya perangkat kita mau Eee, kayaknya perangkat kita mau pakai proyektor gitu ya, atau pakai LCD terus, oh ternyata ini laptopnya gimana ya sama LCD-nya ternyata tuh nggak nyambung, port-nya atau colokannya gitu. Nah itu ada HDMI yang menghubungkan gitu. Nah itu adalah salah satu contoh, peripheral atau unit tambahan. Nah selanjutnya ada brainware. Brainware ini sendiri adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang menggunakan atau yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer itu sendiri yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan.
Nah, jadi kalau misalnya, bagian dari brandware-nya itu ya kita gitu, kayak penggunanya atau developer-nya kayak gitu. Jadi misalnya kalau, nggak ada brandware-nya, nggak ada kitanya, sebagus apapun sistem ya nggak akan jalan. Karena kadang kan yang inputin, inputannya tuh kita gitu kan. Jadi kalau nggak ada kita, kayak nggak ada yang ngejalanin, nggak ada yang ngepakai, kan kayak gitu. Nah, tingkatan brandware ini sendiri terdiri atas jadi kayak banyak gitu kan, developer-nya itu kayak ada sistem analis, ada programmer, ada administrator, ada operatornya gitu. Terus bagian-bagian brandware di kalau di atas operator komputer itu ada teknisi, ada trainer, terus ada konsultannya, terus ada product manajernya, ada programmernya, ada graphic designer-nya, ada spesialis untuk jaringannya sendiri, untuk database-nya ada sendiri, sistem analisnya ada sendiri gitu. Jadi, kadang tuh pandangan untuk orang IT tuh kayak bisa ngerjain semua gitu kan kalau di sistem atau di website atau di apa aja gitu. Padahal, mereka tuh sebenarnya juga ada bagian-bagian sendiri gitu, ada spesialisnya sendiri gitu, yang bagian ngoding itu siapa, yang bagian ngurusin database itu siapa, yang bagian ngurusin jaringan itu siapa, itu sebenarnya, ada fokusnya sendiri. Nah, selanjutnya ada prosedur. Nah, prosedur ini sendiri yang tadi, saya udah jelaskan kayak kalau misalnya informasi ini tuh, misalnya tadi kalau, di penjualan mau di-convert ke bagian keuangan tuh seperti apa. Nah, berarti dari angka penjualan itu dikalikan dengan harga, akhirnya akan, ketemu laporan keuangannya seperti apa. Nah, itu namanya prosedur. Salah satu contoh sederhana dari prosedur. Nah, prosedur ini merupakan sekumpulan aturan yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses data dan juga menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. Prosedur juga dapat dikatakan sebagai perincian langkah-langkah dari sistem dan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebelum kita kayak, apa namanya, bikin sebuah sistem informasi manajemen, kita tuh harus tahu prosedurnya, proses bisnisnya tuh seperti apa, alur datanya tuh seperti apa. Jadi kita akan mendefinisikan secara jelas prosedurnya, nggak akan ada missing, terus ada mapping-nya itu seperti apa, otomatis akan lebih mudah gitu apa ya, mendefinisikan atau menjelaskannya atau mentransfernya ke dalam bahasa sistem, kalau prosedurnya itu digambarkan dengan jelas. Nah, ternyata sudah habis materinya. Terima kasih teman-teman sudah mengakses video pembelajarannya. Semoga informasi ini atau pengetahuan ini atau ilmu ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa absen, dari saya terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu dan dalam keadaan yang baik. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.